Shalom, jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur bahwa segala kebaikan terhadap kami, gak sarana ya Bapak. Tuhan sebagai menjadi pendengar sebagai firman-Mu, biarkan Tuhan yang beracara, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berkata-kata. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, sekali lagi saya ucapkan. Kita pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai memperkuat benteng. Sebelumnya mari kita lihat bersama-sama di Efesus 6. Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat yang 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi di sini dikatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Seperti kita ketahui bahwa kenapa saya ambil tema berbicara mengenai memperkuat benteng. Karena kita seringkali sebagai hamba Tuhan, mungkin sebagai pengerja Tuhan, ataupun orang yang tanda kutip cinta kepada Tuhan, seringkali merasa lengah. Mungkin di awal-awal menggebu-gebu gitu. Di awal-awal sangat cinta sama Tuhan, tapi terkadang suka lengah gitu loh. Terkadang suka anggap ini remeh gitu. Makanya saya ambil tema berbicara memperkuat benteng. Kita sebagai orang Kristen, walaupun kita sudah cinta Tuhan sungguh-sungguh, kita sudah melayani Tuhan, tetapi seringkali kita tuh buka celah. Jadi makanya sangat perlu untuk kita tuh memperkuat benteng kita setiap hari. Sangat perlu untuk kita tuh sadar bahwa kita ini bukan manusia yang super power, kita ini bukan manusia yang tanpa celah gitu. Makanya bagaimana caranya? Di sini dikatakan di ayat ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, kalau kita lihat di ayat 10 dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bagaimana kita bisa melawan tipu muslihat iblis? Kuncinya satu, Bapak Ibu, kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Makanya sangat perlu untuk kita bisa membangun benteng kita, sangat perlu untuk kita bisa terus melatih diri kita melalui karakter-karakter Kristus yang sudah diajarkan, melalui karakter Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Jadi jangan kita pernah anggap sepele karakter-karakter Kristus itu. Karena dengan karakter itu, benteng kita bisa menjadi kuat. Benteng kita tuh bisa menjadi kokoh. Seperti kita ketahui bahwa banyak contoh raja-raja yang pernah Tuhan pilih untuk memimpin Israel. Karena mereka lengah, karena mereka merasa, oh saya sudah kuat. Karena mereka merasa, oh saya sudah hebat. Jadi mereka tidak perlu Tuhan. Bukan seperti itu. Pada saat kita merasa kuat, pada saat kita merasa kokoh, tapi tidak ada Tuhan, di situ merupakan suatu kehancuran dari kita. Jadi, jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara sekalian, berbicara mengenai memperkuat benteng, itu harus memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Harus terus memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Jangan pernah lengah. Kita harus tetap doa pagi, kita harus tetap untuk bisa doa malam sebelum tidur. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, jangan sampai kita lengah. Apalagi mendekati titik-titik terakhir, apalagi mendekati detik-detik terakhir. Jadi di detik-detik terakhir ini, iblis pun bekerja sangat keras, Bapak. Iblis pun bekerja sangat luar biasa, Bapak Ibu. Makanya kita pun harus berhati-hati. Kita pun harus jangan lengah. Jangan sampai di titik terakhir kita lengah. Karena apabila kita di titik terakhir lengah, maka kita tidak akan bisa masuk surga, Bapak. Jadi dikatakan ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara ini. Oke, makanya dengan itu kita harus terus. Ayat yang ke-11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau dikatakan di bawahnya ayat 13, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai orang yang tanda kutip mencintai Tuhan, kita sebagai orang yang sangat setia pada Tuhan, kita tetap harus terus memperkuat benteng. Terus tetap memperkuat benteng kita. Benteng itu berbicara apa? Benteng itu berbicara diri kita. Benteng itu berbicara apa? Benteng itu berbicara lingkungan kita. Benteng itu berbicara apa? Benteng itu berbicara gereja kita. Jadi jangan pernah kita lengah akan hal-hal itu. Jadi jangan pernah kita ngerasa, wah saya sudah kuat Pak, saya sudah kuat nih. Jadi tidak perlu lagi kita membuat benteng, tidak perlu lagi kita bersekutu, tidak perlu lagi kita mendengar firman Tuhan. Tidak bisa. Di hari-hari terakhir ini, kalau kita lengah, kalau kita tidak membaca firman Tuhan, tidak terus bersekutu bersama-sama dengan keluarga kita di dalam Tuhan, maka celah itu akan terbuka, Bapak Ibu. Maka jangan sampai celah itu terbuka. Jangan sampai celah itu sampai kemasukan iblis ke dalam diri kita. Karena apabila itu terjadi, maka hancurlah benteng kita. Jadi sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Karena kita harus terus hidup dalam Tuhan. Ada satu kali anak muda bertanya sama saya, kita kan sudah menang atas semua iblis itu, dia bilang gitu kan. Betul. Tapi anak muda itu lupa bahwa yang mengalahkan iblis itu Tuhan. Yang mengalahkan iblis itu Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ngerasa jumawa, kalau kita merasa sombong dan berpikir bahwa karena kita sudah ada Tuhan, jadi kita tidak perlu lagi bersekutu, tidak perlu lagi beribadah, maka celah itu akan kebuka. Jadi saya bilang kepada anak muda itu, kamu tidak bisa seperti itu, kamu harus tetap terus bertekun dalam Tuhan. Karena ingat, yang mengalahkan si jahat itu, yang mengalahkan iblis itu adalah Tuhan, bukannya manusia. Kalau kita hidup tanpa Tuhan, maka sia-sialah kita hidup, Bapak Ibu. Kalau kita hidup tidak dalam Tuhan, maka hancurlah kehidupan yang kita sedang jalani ini. Jadi seringkali kita tuh merasa sombong, seringkali kita merasa, wah saya sudah hebat, saya sudah tidak perlu Tuhan, saya tidak perlu komunitas, saya bisa berdiri dengan sendiri. Tidak, Bapak Ibu. Tapi kita tetap harus membuat benteng. Benteng itu berbicara adalah yang paling gampang gereja kita. Kalau kita keluar dari benteng, kalau kita keluar dari lingkungan gereja kita, maka orang lain akan mudah menyerang. Terutama si jahat itu akan mudah menyerang. Karena tidak ada proteksi, karena tidak perlindungan. Tetapi selama kita ada benteng itu, selama kita masih diam dalam benteng itu, siapapun yang menyerang, itu tidak akan bisa. Jadi, sekali lagi, di kesempatan yang singkat ini, saya kembali mengingatkan supaya kita tetap bertahan dalam keadaan apapun. Karena yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Yakinlah dan percaya bahwa Tuhan akan terus beserta dengan kita dalam situasi apapun. Tetapi syaratnya, kita harus tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tetap sungguh-sungguh melayani satu dengan yang lain. Jangan pernah berhenti. Karena apabila kita berhenti melayani, apabila kita tidak melayani orang sekeliling kita, maka celah itu akan kebuka. Jadi biarlah kiranya hidup kita ini terus bersekutu, membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan Yesus. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya celah itu tidak terbuka, supaya celah itu bisa tertutup, dan supaya kita tuh bisa hidup aman bersama dengan Tuhan. Sekian sharing kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa agar setiap kami punya hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami. Karena firman-Mu mengandung janji, walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukan. Mari dikapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah
Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.